Meskipun Pilkada serentak 2020 dipastikan tertunda sejak akhir Maret lalu, namun pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dan sebuah keharusan untuk disetorkan oleh Sekretariat KPU dan jajaran komisioner KPU Kota Balikpapan. Menurut Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha, hingga keluar putusan penundaan Pilkada serentak, KPU Balikpapan telah menggunakan anggaran Pilkada yang telah digelontorkan oleh APBD sebanyak 30% dari 22 miliar rupiah. Seperti yang diketahui, KPU Balikpapan telah mendapatkan dana Pilkada pada tahap pertama sebesar 22 miliar rupiah atau 40% dari total keseluruhan dana Pilkada Balikpapan tahun 2020. Sedangkan tahap kedua rencananya akan diberikan pada awal tahun 2020 sebesar 50%. Dan selanjutnya 10% dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar 56 miliar rupiah. Untuk pelaporan keuangan komisioner KPU Kota Balikpapan akan mengkoordinasikan dengan jajaran sekretariat KPU. Pasalnya yang berwenang menangani administrasi keuangan adalah sekretaris KPU dan jajaran sekretariat. Lebih lanjut, Ketua KPU 2 periode ini menuturkan jika proses penganggaran di KPU sejak awal perencanaan hingga didapatkan total anggaran Pilkada Balikpapan pada tahun 2020 ini, semua tahapan perencanaan keuangan dan penggunaannya melalui proses pleno oleh semua komisioner KPU. Jika terdapat penggunaan anggaran di KPU, maka setiap minggu KPU diwajibkan melakukan pleno. Pleno yang dilakukan untuk merincikan kegiatan apa saja yang telah masuk tahapan dan progres kegiatan. Pleno di KPU sebuah proses harga mati untuk menghasilkan sebuah keputusan. Tidak ada keputusan di KPU yang tidak melakukan proses pleno. Bahkan pelaporan keuangan di KPU Kota Balikpapan mewajibkan pelaporan keuangan tentang penggunaan keuangan di KPU setiap minggu. Kedua, setiap bulannya. Berapa serapan anggaran yang sudah 22 miliar ini dikucurkan, tentu saja itu tidak habis. Karena nyata 4 tahapan sudah ditunda. Jadi tahapan yang sudah terlaksana itu mulai dari launching, sosialisasi, kemudian pembentukan PPK dan pembentukan PPS, yang pada akhirnya PPS tidak sempat dilatih itu. Menurut hasil laporan dari sekretaris, karena yang berwenang untuk menangani administrasi keuangan itu adalah jajaran sekretariat, kemarin laporan terakhir itu dari 20 miliar itu terserap 30%. 30% yang harus nanti akan dibuat laporan pertanggungjawabannya terkait dengan penundaan pilkada ini. Proses penganggaran di KPU itu mulai dari perencanaan sampai nanti ketemu nilainya berapa itu jelas sudah mulai proses pleno. Kemudian penggunaannya setiap minggu kami itu diwajibkan untuk melakukan pleno. Ya, pleno kegiatan apa yang sudah masuk tahapan, kemudian yang sudah masuk tahapan kemarin sudah sampai mana pengerjaannya, kemudian pelaporannya, itu sudah pasti. Jadi pleno di KPU itu menjadi sebuah proses harga mati untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi tidak ada satu keputusan di KPU ini yang tidak melalui proses pleno. Bahkan pelaporan ini juga kita wajibkan pada minggu kedua setiap bulan itu harus ada pelaporan keuangan tentang penggunaan keuangan. Jadi seluruh kegiatan di KPU itu hampir tidak lepas dari yang namanya pleno itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.